Dimulai Bu ya, izin share screen Bu ya. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi pagi Ibu Paprini, selamat pagi Pak Tony, dan selamat pagi Pak Rana. Perkenalkan sebelumnya saya dari dosen dari di daerah Kuningan ya, mahasiswa PJMTI eh, jurusan konsentrasi digital transformation intelligence. Izinkan saya, Ibu dan semuanya untuk menyampaikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Sistem Cerdas Deteksi Hama pada Daun Apple menggunakan algoritma System on Evolved Using Convolutional Network dan TensorFlow. Kebetulan Ibu Prof ini sebagai pembimbing utama saya dan Pak Kusnawi sebagai pembimbing pendamping ya. Outline yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya terkait dengan hari ini di proposal tesis ini ya, di mana ada 12 subbab, tapi singkat saja. Ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, metric review, kemudian ada landasan teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan, rencana jadwal penelitian, dan kemudian dari permasalahan tersebut, latar belakang, mohon maaf, latar belakang dari apa yang saya sampaikan itu tentunya di slide yang pertama terhapus, tapi semoga rumusan masalah bisa menjadi gambaran latar belakang Bu ya. Jadi kenapa saya mengambil tema penelitian ini, pertama tentang peningkatan kebutuhan konsumsi apel itu memang cukup tinggi di dunia, terbukti dengan peningkatan jumlah kebutuhan konsumsi apel. Kemudian menyebabkan apel itu menjadi berkurang produknya dan kualitasnya semakin buruk itu kan. Kemudian juga pengendalian hama yang mungkin masih dilakukan secara tradisional gitu Mbak semuanya ya. Jadi tidak ada pendekatan teknologi dan saya akan mencoba melakukan pendekatan secara digital dengan menggunakan teknologi artificial intelligence, subsetnya machine learning dan deep learning, yang kemudian eh, algoritma di legal, di mana dataset ini adalah daun Apple yang sudah terklasifikasi menjadi 4 bagian, ada yang sehat, kemudian ada yang scabrous dan multiple disease. Nah, dari dataset ini kita akan coba membuat sebuah sistem yang fungsinya untuk mengklasifikasikan deteksi dini apakah apel ini mempunyai penyakit hama apa sih gitu kan. Kemudian di sini nanti akan saya terapkan teknik data augmentation, fungsinya untuk menerapkan atau menduplikasi data di mana dataset yang ada ini bisa diduplikasi dengan banyak, dan itu akan meningkatkan akurasi kemudian menjadi autofitting. Kemudian nanti algoritma yang dipakai adalah algoritma CNN. Ini adalah salah satu algoritma yang paling ya mungkin ya untuk pengklasifikasian gambar atau deteksi. Kemudian nanti dari hasil dari sistem ini akan tujuannya adalah membuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi penyakit pada apel secara real time dengan menggunakan CNN ya. Nanti mungkin endingnya adalah sebuah aplikasi mobile ataupun berbasis website. Dan maaf, yang tadi awal ke belakang masalah yang ingin saya sampaikan ada dua sebetulnya. Yang pertama, apakah teknik augmentasi itu mempunyai tingkat akurasi yang mungkin tinggi dibandingkan dengan data yang di training tanpa menggunakan teknik augmentasi. Kemudian nanti di akhir itu ada kita menjadi masalah, berapakah hasil akurasi sebelum model di training dengan menggunakan data yang tanpa menggunakan augmentasi dan data yang menggunakan augmentasi. Kemudian batas masalah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dataset yang saya gunakan ini objek deteksi yang
nantinya akan didetek ada 4 label sesuai dengan dataset yang telah diteliti. Itu ada 4, ada yang kelasnya healthy, multiple diseases, and kemudian algoritma yang digunakan adalah algoritma CNN. Kemudian yang selanjutnya dari nanti sistem ini adalah berupa deteksi outputnya itu pengklasifikasian apakah ini ya, penanganannya seperti apa gitu kan. Kemudian teknik nanti yang digunakan adalah yang augmentation itu ada 2. Pertama teknik horizontal flip, dan ada 3 untuk teknik augmentasi datanya. Kemudian pengolahan digunakan seperti biasa, kita menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library TensorFlow. Kemudian nanti untuk codingnya dilakukan di Jupyter Notebook ya untuk membuat modelnya. Kemudian manfaat penelitian ini saya rasa cukup banyak. Yang salah satu dari sekian banyaknya adalah kita bisa mengimplementasikan teknologi yang sangat bermanfaat untuk para petani kita, di mana kita bisa mencegah secara dini hama yang akan timbul melalui deteksi yang telah kita terapkan. Kemudian pengendalian hama akan lebih efisien dan lebih cepat tentunya. Sebelum hama itu menyebar, kita bisa mendeteksi lebih dini gitu kan, dan kita bisa melakukan pengendalian lebih cepat. Kemudian selain itu akibat dari pengendalian hama yang lebih cepat, maka kita akan mendapatkan kualitas yang jauh paper dan jurnal yang saya ada beberapa, ada 7 tepatnya. Di mana yang pertama yang dilakukan oleh Lingard, Kiki dan kawan-kawan konsepnya sama, akan tetapi pada dataset ini masih sedikit ya, dan belum dilakukan augmentasi data, sehingga masih mungkin untuk ditingkatkan akurasinya. Ini yang akurasi tertinggi di sini baru sampai 87,5%. Kemudian di yang kedua itu yang dilakukan oleh Andre dan kawan juga tentang pengklasifikasian dari apel juga. Akan tetapi di sini penulis itu tidak menampilkan haji secara detail. Jadi hasilnya juga ini memang cukup tinggi 97,1%, akan tetapi di sini data yang dipakai itu ternyata setelah dicek itu ada yang banyak yang memang sepertinya bukan daun apple gitu kan. Kemudian perbandingannya dengan yang saya gunakan adalah di penelitian saya ini, penulis ini kita akan coba membandingkan 2 data yang akan ditandingkan antara data yang diaugmentasi dan data yang tidak. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini yang dilakukan oleh Guntur dan kawan-kawan itu sama mendeteksi kita dengan daun apple ya. Di sini juga sama, tidak ada teknik augmentasi data. Kemudian akurasinya memang cukup tinggi, akan tetapi di sini arsitektur yang dipakai itu cukup berbeda. Di sini penulis menggunakan arsitektur Lenet ya, atau dari Google Lenet, itu salah satu arsitektur dari CNN juga dari Google, di mana perbedaannya adalah sama lagi augmentasi di sini gitu. Jadi untuk akurasinya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang keempat adalah penggunaan CNN untuk klasifikasi sayur. Ini mengklasifikasikan jenis sari yang buruk atau tidak dengan menggunakan CNN, akan tetapi teknik yang digunakan di sini itu ada algoritma SGD ya, atau Stochastic Gradient Descent. Kemudian untuk akurasinya dia menggunakan adaptive moment untuk peningkatan akurasinya. Kemudian yang kelima ada lagi dari Biuli Yun, Zhang dan kawan-kawan, ini dari Cina, kebetulan dapat paper yang internasional. Itu sama dengan menggunakan CNN juga, akan tetapi ini jenis ininya mungkin agak beda ya dengan di kita gitu tuh. Kemudian nah data yang digunakan di sini adalah data sintetis, bukan data asli semuanya. Mungkin juga untuk teknik augmentasi yang digunakan di sini adalah teknik augmentasi direction disturbance ya. Jadi lebih kepada warnanya, bukan pengambilan gambarnya. Yang keenam ini deteksi
sama juga deteksi penyakit apel ya, tapi ini pada buahnya bukan kepada daunnya. Untuk deteksinya yang digunakan di sini, penulis membandingkan 3 jenis algoritma. Yang pertama CNN, yang kedua SPM dan KKN. Jadi dari 240 dataset ya yang keenam ini. Jadi di sini tidak dijelaskan akurasi yang paling tinggi di mana, akan tetapi hanya membandingkan yang paling tinggi yang mana. Kemudian yang ketujuh itu dari Jel dan kawan-kawan ini studi kasusnya tentang kentang ya. Jadi dari dataset publik, kebetulan ini juga dari Amikom juga, saya dapat ini beberapa ke belakang ya. Ada juga penelitian yang sama akan tetapi objeknya berbeda. Kalau saya kan memang itu ya pengklasifikasiannya itu apel dan ini kentang ya. Dan metode yang digunakan ini sama CNN juga akan tetapi untuk datanya belum dilakukan teknik augmentasi data sehingga mungkin dari akurasi dan validasinya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kemudian ini landasan teorinya ada beberapa teori dasar yang diterapkan di sini. Yang pertama AI. Kita sudah tahu bahwa AI itu adalah satu subset dari bidang komputer yang memang eh, mempelajari tentang bagaimana caranya mesin atau tindak seperti selain dan kecerdasan manusia. Kemudian deep learning ini merupakan subset dari artificial intelligence dan CNN ini adalah bagian dari deep learning yang mana ini akan jadi itu kan. Kemudian data augmentation di sini adalah salah satu teknik image pre-processing untuk berbanyak dataset ya. Kemudian TensorFlow itu fungsinya untuk ada banyak library yang akan kita gunakan dalam pemodelan data. CNN ini ada 3 layer. Yang pertama ada input layer, kedua tuh ada hidden layer di tengah ini, hidden layer. Kemudian nanti di akhir itu ada output layer. Jadi di hidden layer ini terdapat beberapa apa namanya yang pertama langkah convolution value. Jadi di setiap pixel dari gambar yang di paling awal ini, paling kiri, akan diambil pixelnya, kemudian dilakukan teknik-teknik yang nantinya di hidden layer itu akan dilakukan ya, sehingga nanti akan sebuah klasifikasi yang telah di training. Kemudian ini adalah contoh dari CNN ya, di mana ini semakin ke tengah ini semakin sedikit ya, semakin bawah. Yang tengah itu bagian dari input hidden layer kalau di CNN itu, sehingga nanti akan diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri yang telah di. Kemudian data augmentation ini adalah salah satu teknik yang nanti digunakan di sini. Jadi data augmentation ini fungsinya untuk mungkin menghindari overfitting, kemudian juga akan menambah data yang pastinya lebih banyak ya. Dan yang beberapa teknik data augmentation ada beberapa. Yang pertama flip horizontal atau vertical, kemudian yang kedua ping, yang keempat random cropping, yang kelima kalau gitu yang terakhir itu random combination. Nah, untuk di penelitian ini saya menggunakan teknik flip horizontal dan dan random combination, random cropping, maaf. Kenapa flip horizontal vertical? Karena ketika kita mengambil data melalui smartphone itu pasti akan dibalik-balik gitu kan. Kalau untuk warna, saya rasa untuk zaman sekarang masalah kombinasi warna dan sebagainya bisa diatasi dengan menggunakan penggunaan noise dan sebagainya kurang perlu diterapkan. Kemudian ini alur penelitian dari mulai validasi, identifikasi, kemudian studi teratur, kemudian pengumpulan cita data, dan nanti menyambung dari pengumpulan data cita itu akan saya bagi menjadi 2 teknik pengujian. Yang pertama dengan menggunakan tanpa menggunakan model dengan data tanpa. Yang kedua, kita akan melakukan pengujian dengan data yang dilakukan augmentasi data, sehingga nanti jumlah data yang pra-augmentasi dan pasca-augmentasi itu akan jauh lebih banyak itu kan. Dan tentunya yang digunakan ini ada sesuai yang disampaikan ada 3 ya, random notation, horizontal flip, dan vertical flip. Kemudian nanti kita akan menguji akurasinya berapa. Ketika itu selesai, maka kita akan lakukan deployment. Nanti rencananya kalau kalau misalkan bisa dan waktunya bisa, saya akan mencoba mendeploy yang berbasis mobile dan web gitu kan, sehingga nanti bisa diupload ke Play Store dan kan.
Kemudian ini sistematika penulisan seperti biasa sesuai dengan arahan dari admisi, ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, itu penelitian, bab 4 hasil dan penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang kelima itu penutup. Kemudian ini rencana jadwal penelitian untuk tahap sekarang sudah pada tahap pengumpulan data ya. Dan juga nanti di bulan Juli ini saya akan melakukan uji validasi data dan mencoba membangun model CNN. Dan nanti modelnya ada 2, yang nanti yang pasca sama pra-augmentasi. Kemudian nanti kita akan melakukan testing model dan deployment sampai akhirnya kita akan mendokumentasikan hasil dari penelitian ini. Dan ini pustaka yang dikumpulkan dari berbagai sumber ya, sesuai dengan yang di proposal yang telah saya sampaikan ke admisi. Kemudian ini pustaka elektronik, dan ini adalah mungkin ini dapat dari Pak Dr. Tony, dan ini sepertinya cukup membantu juga untuk menentukan arah dari riset saya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik. Kita lanjutkan tanya jawab, Untuk kesempatan pertama, monggo Pak Hanafi. Ini latar belakang, mohon maaf. Ya, makasih Prof. Ini Mas apa ini? Dede, Mas Pak. Dede. Iya, Ya. nggih. Oke, Ya. baik, judul dulu. Judul, ya. Pak. Ya. Supaya tidak bias ini, CNN masuk kategori deep learning tidak, Mas Dede Husain? Iya, CNN itu bagian dari deep learning, bagian dari algoritma deep learning, Pak. Yakin? Iya. Yakin ini? Yakin. Serius, Pak. Karena kalau tidak salah tuh yang saya baca, algoritma deep learning itu ada 3, ANN, CNN, sama apa gitu tuh, LTS-nya kalau nggak salah gitu kan. Dan CNN itu salah satu dari subsetnya deep learning itu, Pak. Kalau sepengetahuan, maaf jika salah. Saya kasih introduction. Yang judul saya mengkritisi ini, Mas. Kalau metode sebaiknya memang dimasukkan di judul, ya. Tapi kalau library sebaiknya tidak usah, ya. Oke. Nah, TensorFlow itu library, nggak usah. Iya, nggak usah, Pak. Baik. Ya. Karena ini bukan satu yang esensial. Mau sampean pakai Python, mau pakai R, mau pakai nggak masalah, nggak usah disebutkan di situ. Menurut hemat saya. Terus yang kedua, ini saya sekali lagi sering mencermati di latar belakang. Latar belakang kenapa sampean pelit sekali sih menuliskan? Sorry, ini kritik ya. Kritik. Menuliskan latar belakang itu sebaiknya yang komplit, yang komprehensif. Ya. Jadi coba di naskah itu nggak sampai 2 lembar ya, atau bahkan 1 lembar ya? Di mana di ini apa? Latar belakang di naskah. Saya udah baca naskah. Ya. Nah, di naskah itu tolong masalah itu diungkapkan, jangan istilah Jawanya itu langsung jujuk ke masalah. Itu jangan hindari seperti itu. Jadi latar belakang itu harus sekomplit mungkin, dan di akhir itu ya memang spesifik. Nah, caranya seperti apa nih? Trik dari saya, baca paper yang terkait masalah ini, diadopsi boleh, ya, diadopsi boleh. Kalau kita kesulitan nyari mengungkapkan latar belakang masalah, ngadopsi dari paper yang sudah ada itu boleh gitu ya. Itu kalau dari paper itu sampean tulis lebih dari 3 halaman, 4 halaman gitu ya. Oke. Selanjutnya back ke masalah rumusan, coba rumusan. Tapi nggak apa-apa Mas ya, nggak usah berkecil hati, semuanya harus berangkat dari
kesalahan. Ya, salah nggak apa-apa, karena kita bisa belajar dari situ. Oke, terus ini bicara rumusan masalah. Ini 1 dan 2 ini ujuk-ujuk. Istilah Jawanya itu tiba-tiba. Nah, membuat satu rumusan masalah itu tidak boleh tiba-tiba. Ini harus muncul di latar belakang, gitu ya. Latar belakang, terus munculnya di paragraf akhir. Nah, ini tiba-tiba ada, apakah teknik augmentasi data akan mempengaruhi tingkat akurasi? Nah, kalau pertanyaan ini ya nggak usah diteliti, nggak apa-apa, pasti itu ya. Ya nggak usah diteliti, pasti ini. Nah, sesuatu yang pasti itu tidak perlu dilakukan penelitian. Kita meneliti itu karena belum tahu gitu ya. Nah, itu supaya paham filosofi daripada penelitian. Meneliti itu memang belum diketahui. Oleh siapa? Oleh para peneliti, sehingga kita melakukan penelitian. Nah, oke. Rumusan masalah ini harus terkait dengan yang di belakang-belakang tadi. Di deskripsi masalah, gitu ya. Kalau nggak ada disebutkan di sana, tidak boleh kita menyebutkan jadi satu rumusan. Oke. Terus gini Mas, ini nanti hasilnya membangun bangun satu model ya, satu algoritma baru ya, walaupun dari dari CNN tadi ya, atau bagaimana? Kalau algoritma baru bukan sih, Pak Dokter, tapi lebih kepada implementasi dan implementasi dari kombinasi Oke. Hindari juga implementasi ya Mas ya. ini tadi Hindari bukan implementasi. algoritma baru. Ya, sebentar gini. Algoritma baru di sini tidak dalam konteks juga membangun algoritma baru. Mengkombinasi itu masuk dalam kategori membuat algoritma baru. Sampai kombinasi augmentasi baru dengan CNN itu sudah masuk kategori algoritma baru. Ya, tuh. Jadi jangan takut menyebut algoritma baru. Selama kita mengkombinasikan sesuatu yang berbeda itu masuk kategori algoritma baru. Oke. Kalau Mas, ini kalau nanti itu membangun satu model baru argumentasi dengan CNN, itu di sini berarti termasuk di dalam kategori bangun, ya bangun. Oh ya. Nah, itu kalau bisa ini disebutkan juga di sini. Nah, terus yang kedua tadi ada model argumentasi baru, ya argumentasi gambar ya. Argumentasi dia data. Jadi nah, kalau itu masuk di sini nggak apa-apa, dimasukkan di dalam proses di sini, di rumusan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi jangan ini muncul tiba-tiba, harus sampean masukkan di dalam rumusan masalah. Dari latar belakang masalah. Ya, siap. Iya, makanya latar belakang nggak boleh sedikit. Nggak boleh 1 lembar atau setengah lembar, itu pasti nggak sampean nggak bisa menyebutkan. Ya kalau saya sih, walaupun hitungannya nggak ada hitungan jelas ya, 3-5 halaman cukup. Ya. Terus selanjutnya, sekali lagi hindari implementasi. Implementasi malah nggak perlu. Sampai buat aplikasi mobile dan sebagainya, malah menurut saya nggak perlu. Justru karena di sini udah ada datasetnya, kita lihat aja performanya itu udah cukup. Nah, nanti pakai akurasi, pakai recall, pakai F1, pakai confusion metric, itu ditampilkan aja hasilnya. Itu sudah merupakan malah lebih bernilai daripada kita membuat aplikasi gitu ya. Terus next, selanjutnya apa lagi nih ya? Oke, batasan masalah. Batasan masalah, oke, menurut saya cukup. Oke, manfaat penelitian. Manfaat sebenarnya nggak usah kita terlalu halu, nggak apa-apa, ya, nggak usah terlalu tinggi. Jadi langsung aja bahwa akan meningkatkan akurasi, cukup, ya kan? Tapi kalau mau ditambahkan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi pada intinya adalah manfaat dari penelitian itu apa? Nah, ya, misalkan apa ya?
terbentuknya satu algoritma baru, misalkan yang lebih akurat, ya nggak apa-apa gitu ya. Tuh. Ya Mas ya. Terus next bawah, yuk. Itu metrik ya, metrik review. Cukup nggak masalah. Nah sebenarnya ini yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Oke. Oke. Ke bawah lagi. Cukup. Landasan teori. Landasan teori ya, landasan teori sebenarnya boleh. TensorFlow itu nggak perlu, itu nggak ada teorinya nih ya. Nah ini penting Mas buat Mas Dede ini. CNN itu sebenarnya satu algoritma yang memang dari tahun 50-an sudah ada. Ya, perlu sampean tahu ini. Ya, tahun 50-an ini sudah ada ini CNN. Cuma menjadi deep learning itu belum lama. Loh kenapa Pak bisa CNN jadi deep learning? Karena dia mengadopsi CNN ini menjadi layer-layernya lebih banyak, layernya lebih dalam. Sehingga dikatakan deep learning. Mas Dede harus tahu bahwa deep learning pertama itu namanya AlexNet. AlexNet itu ya pertama itu mengalahkan semua algoritma tentang image processing karena menggunakan CNN yang dibuat layernya banyak gitu. Terus sekarang muncul mungkin ini untuk menambahkan kalau nanti mau ditambahkan di teori. Sekarang orang-orang berlomba membuat saingannya daripada AlexNet sehingga muncul ada VGG 16, VGG 32, GoogleNet, ResNet dan sebagainya. Itu saudara-saudaranya deep learning. Gitu. Bisa menjawab tadi enggak? Ya sebenarnya kalau CNN saja itu bukan deep learning gitu. Tapi kalau sudah dibuat multi layer dan layernya banyak menjadi ResNet, AlexNet, namanya sampai saya nggak hafal karena orang berlomba-lomba ke sana. Itu menjadi deep learning. Deep learning. Terus LSTM masuk enggak? LSTM itu sekarang juga berlomba membuat layernya banyak. Multi layer perceptron itu ya layernya banyak sehingga dia masuk kategori deep learning. Tapi kalau MLP saja LSTM itu tidak. Tapi kalau layernya banyak jadi deep learning juga. Gitu ya. Kalau mau ditambahkan nanti di teori bisa banyak buku-buku di sana. Terus evaluasi metriknya Mas. Evaluasi metriknya. Evaluasi metrik di bawahnya ada lagi enggak? Oke. Next lagi. Next lagi ada enggak? Yang bawahnya lagi. Alur penelitian. Alur penelitian. Oke. Mas, ini nanti oke. Di alur penelitian ya. Alur penelitian. Kok belum muncul? Belum muncul ya? Halo Mas Dede. Ya. Coba di alur penelitian. Oke. Jelas. Alur penelitian. Alur penelitian di halaman berapa? 16. 16. Pindah. Halaman 16. Ya. Oke, halaman 16 kok belum muncul? Oke. Muncul mungkin nge-lag ya. Ya. Data processing. Oke, terus pengujian model. Oke, cukup. Oke, next. Sepertinya dari saya cukup itu, Bu Prof Rini, Mas Dede, Dr. Tony, cukup. Siap. Terima kasih. Nanti Mas ditambahkan framework kalau bisa di akhir. Di akhir ditambahkan framework. Tapi sudah jadi hasil aja. Kalau belum nggak usah nggak apa-apa. Tapi sebagai proposal cukup menurut saya. Oke, Bu Prof. Terima kasih Pak Nabi. Selanjutnya kita mohon arahan masukan dari Bapak Dr. Tony Hidayat. Silakan Pak. Terima kasih Prof Rini.
Mas Dede apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dr. Tony. Baik Sehat ya, Pak Dr. Tony. siap. Alhamdulillah. Satu kelas dengan Pak ini tadi ya? Satu kelas ya kebetulan. Sama Oke, Pak Henry ya tadi itu yang Pak sebelumnya. Henry. Oke. Ya, Ah, ini tadi beberapa pertanyaan saya sudah catat tadi sudah ditanyakan sama Dr. Hanafi nih. Sedikit menegaskannya, Pak Mas baik Dede ya. baik loh. Iya, Pak Tadi Dr. TensorFlow udah dikomentari. Itu library ya nanti Mas Dede ya. Ya, Oke, Mas Dede pernah baca juga kalau ngomongin tentang TensorFlow biasanya ada keras. Jadi oh ada ya, TensorFlow, ada ya, keras. Jadi dua itu semacam library yang bisa cuman pakai TensorFlow-nya saja atau keras. Kalau keras otomatis nanti untuk end prosesnya dia pakai keras. Pernah baca-baca itu? pernah baca-baca juga. Kebetulan juga sering lihat tutorial-tutorial penggunanya segala macam di YouTube itu. Oke. Dipakai nggak itu keras itu? Keras kalau yang di sini sebetulnya dipakai sih untuk augmentasi data kan itu memang pakai library-nya keras juga. Ya. Nanti kan pakai keras dulu toh sebagai untuk framework utama untuk library-nya. Nanti untuk end prosesnya pakainya TensorFlow kan ya? Iya, betul. Nah, itu tadi saya lihat di alur penelitian maupun di proses lain tuh belum disinggung tuh si keras itu. Oh, keras. Jadi sedikit banyaknya nanti harus masuk ke dalam pembahasan Mas Dede. Oh, baik ya. Pembahasan, terus jelaskan juga posisi dia di mana dalam API-nya ya. Soalnya kalau TensorFlow jelas ya punya Google kan, dia sudah banyak sekali komunitasnya, jadi saya yakin Mas Dede nggak akan kekurangan referensi nanti untuk membahas tentang TensorFlow-nya. Berarti baik, ini lebih kepada fokus nanti Mas Dede ngulik-ngulik ini CNN-nya kan ya berarti ya? Iya, betul. Nah tadi menarik, Mas Dede ada nyinggung tentang CNN, ada RNN. Ada alasan nggak Mas Dede kenapa lebih cenderung milih ke CNN bukan RNN? Kalau alasan sih, pertama mungkin lebih banyak referensi ngebahas tentang CNN ya, Dok. Karena untuk pendalaman algoritma yang RNN tadi atau bahkan yang lainnya juga belum sepopuler ya. Mungkin penggunaan CNN itu lebih banyak dokumentasinya itu kan. Jadi mungkin kalau diinformasikan itu sepertinya lebih banyak yang bisa saya baca gitu tuh. Oke, tapi tetap ya nanti siapa tahu entah di ujian hasil ataupun ujian akhir gitu ya, bisa jadi nanti akan ditanyakan lagi topik ini kenapa CNN gitu loh. Ini nanti arahnya ke sini Mas Dede. Datasetnya tadi apa? Public berarti? Dataset publik dari Kaggle, betul. Oke, dataset publik. Nah, apalagi data publik berarti kan Mas Dede sebenarnya punya kemudahan untuk meng-compare nanti hasil akhirnya Mas Dede ya dengan hasil penelitian yang sudah ada itu sesuatu keuntungan kita kalau data set publik. Tapi di sana juga ada tantangannya juga berat karena banyaknya yang sudah menggunakan data itu berarti peluangnya Mas Dede tuh saingannya banyak gitu loh yang sudah mencapai entah akurasinya lebih tinggi ataupun lebih bagus gitu ya. Tantangannya di situ. Kemudahannya adalah kita lebih gampang membandingkan, lebih gampang nanti menyebutkan di bagian akhir bahwa hasil penelitian saya adalah A, B, C, D gitu loh. Baik, dengan cara mengkomparasi kan lebih gampang membandingkannya. Kalau cuman implementasi hasil sendiri seperti Dr. Hanafi bilang tadi itu nanti agak susah untuk menyebutkan hasil akhir yang didapatkan oleh Mas Dede. Gitu. Oh ya, baik Pak. Tantangannya tadi itu hati-hati. Nah, tantangannya adalah tadi hati-hati bahwa sainganmu banyak yang mau mengolah ini juga. Iya. Jadi pinter-pinterlah mencari celah nanti bahwa Mas Dede memberikan sebuah kontribusi knowledge atau tambahan pengetahuan ini gitu loh. Kalau itu Mas Dede bisa kamu temukan, saya yakin kamu tulis di paper, peluang untuk diterima nanti untuk publikasi internasional itu sangat besar sekali. Karena sangat simpel biasanya untuk publikasi itu satu hal saja bahwa ini sesuatu yang baru, misalnya Mas Dede bilang. Itu sangat dicari kalau di paper, gitu ya. Oke, yang lain lagi. Tadi berhubungan dataset, ini menggiring opini topiknya Mas Dede
memproses data gambar hama tanaman ya. Betul, iya. Nah, sedangkan bentuk gambar itu banyak ya, seperti Pak Helmi tadi kan masalah muka. Ada yang umum itu paling banyak itu gambarnya Lena gitu, yang diprocessing gitu ya, gambar cewek pakai payung, umbrella dan lain. Ada juga yang baru-baru sekarang itu bentuk-bentuk botol, macam-macam ya. Mas Denny kan ngambil bentuk daun yang itu terserang hama. Nah, ada nggak Mas Dede karakteristik yang bisa kamu jelaskan dari dataset yang kamu gunakan ini? Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita datasetnya adalah gambar muka orang, itu kan berarti kita harus mereferensi, oh muka itu mempunyai primary bagian apa sajanya, dagu, pipi, rahang gitu ya, alis misalnya. Itu bisa jadi bahan tracking atau jadi bahan matrix untuk direview. Nah, kalau karakteristik dataset yang Mas Dede gunakan apa? Nah, slide nomor 5 tuh buka. Iya. Izin menjawab Pak Dr. Ya. Tony. Jadi karakteristik sebenarnya sudah bisa kita lihat dari contoh yang dataset ya, di mana 4 kelas ini tentunya mempunyai perbedaan yang sebetulnya secara kasat mata itu cukup signifikan. Akan tetapi kan orang bisa mendeteksi ini bentuk hama apa, kemudian ini hama apa gitu kan, sehingga untuk lebih otomatis ya lebih mungkin menggunakan citra digital atau pengolahan citra digital gitu kan dengan AI atau CNN ini gitu kan. Kalau karakteristiknya ya sudah bisa kita lihat secara kasat mata ini. Nah, itu udah bagus, tapi yang saya tanya lebih mengarah kayak gini, Mas. Ini kan ada klasifikasi internal dari daunnya, sehat, mulai rusak, ini yang terinfeksi misalnya. Nah, dataset ini maksud saya kalau dibandingkan dengan karakteristik dataset yang lain, contoh paling gampang gambar muka orang, apa yang membuat beda gitu loh. Itu yang tadi yang saya maksud sebenarnya. Sehingga nanti kamu bisa menjelaskan bahwa jenis karakteristik dataset yang seperti ini nanti akan cocok dengan model framework atau model algoritma yang saya kembangkan ini. Itu tadi arah maksud pertanyaan Pak Dr. Hanafi tadi ya. Jadi kita nggak peduli algoritma tersebut mau kamu rubah, modifikasi, mau kamu combine, kamu gabung, itu bagus ya, itu bagus. Asal jangan ini algoritma jadi digunakan implementasi aja. Nah, jangan seperti itu maksud Dr. Hanafi tadi. Tapi kalau ada yang kamu kombinasikan, itu bagus. Hanya saja kamu kan pengen membuktikan bahwa metode kamu yang kamu mau gunakan ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus kan daripada sebelumnya. Nah, sehingga apa relatednya dengan dataset yang kamu gunakan? Misalnya gini ya, menilai perempuan itu kan cantik, menilai laki-laki itu ganteng, ya nggak Mas? Iya. Artinya kan beda parameter toh pengujiannya. Sama kalau misalnya datasetnya itu adalah muka, cara mengakurasinya kan beda. Tapi kalau kita mengakurasi gambar daun kan beda juga caranya. Nah, berhubungan dengan metodemu nanti. Intinya kamu pengen harus bisa menyebutkan dengan jenis dataset seperti ini, dengan metode yang saya usulkan seperti ini, hasilnya adalah baik. Nah, itu kan nanti mau statement yang kamu mau munculkan di tesis akhirmu. Iya, betul. Nah, itu makanya perlu kamu gali tentang karakteristik dari dataset yang kamu gunakan. Jadi apa ikan datasetmu ketimbang jenis-jenis dataset yang lain? Itu penting. Nanti merujuk kepada usulan algoritma metode yang kamu usulkan. Gitu, Mas. Oke, siap. Nah, coba lihat keychartmu, Mas. Tadi katanya bikin keychart di bawah. Iya. Ini belum. Soalnya kemarin belum pernah ditunjukin ke saya nih. Belum. Lain soalnya masih banyak, Pak. Oke, sementara ini apa yang kamu usulkan, Mas, untuk performance resultnya? Akurasi dan tipe kelasnya gitu tuh. Tapi ini sebetulnya belum, ini desain parameter nih saya belum paham gitu Pak.
tentang desain Oke, saya nanti baru susun baca-baca sampai paper riset lagi. ya. Nanti baca-baca paper lagi. Yang mendukung keakurasian itu parameternya apa saja. Nanti itu berdasarkan paper lagi baca. Oke, siap. Baik Pak Dokter Tony, terima kasih atas masukannya. Bentar ya. Pertama, kayaknya untuk mengklasifikasi itu apa? Gimana maksudnya Mas Dede? Yang mana? Yang sub application ini Pak? Riset performance. Mas itu akurasi dan kelasnya gitu kan? Kalau Yang kelas itu menjadi- gimana maksudnya? Kelasnya ini kelas apa gitu kan? Tadi ada 4 kelas, health scan sama kelas itu. Kemudian akurasinya Oh, itu bukannya bagian dari keakurasian, Mas? bukan Bahwa bagian algoritmamu, metodemu nanti berhasil mengkelas-kelaskan gambar-gambar tersebut sesuai dengan faktanya. Berarti kan keakurasian berarti masuknya. Nah itu teliti lebih dalam lagi. Berarti itu lebih masuk kepada akurasi ya. Tapi Iya, memang jadi kalau misalnya akurasimu bagus, berarti kan prosesnya kelasnya itu, berhasil iya. mengkelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan kelasnya, ya enggak? Iya. Kalau tidak Betul. sesuai mengkelompokkan gambar tersebut ke kelasnya, berarti kan akurasinya kurang. Berarti itu topiknya di akurasi berarti Mas Dede. Oh akurasi ya. Iya, masih konteksnya dalam akurasi. Dia tidak sejajar dengan akurasi berarti kelas itu. Berarti kelas itu bagian dari akurasi gitu kan. Pak? Betul. Nah, bisa jadi kelas itu di Atau bawahnya desain Mas, desain parameternya. parameter itu. Betul. Akurasi itu di desain parameter. Baik. Agak mulai tercah. Nah, nanti dipikirkan lagi untuk riset performance itu, apakah ini juga berkaitan dengan goal dari risetnya Mas Dede ya? Apakah mau mengejar keakurasian? Nah, seperti yang kita bahas kemarin-kemarin juga, sebenarnya kan banyak yang bisa dikejar ya kalau misalnya performa ya, keakurasian, kecepatan, kestabilan, ataupun apa lagi ya? Yang paling umum sih 3 itu, stabil, akurat, optimal kah? Kalau optimal kayaknya tidak masuk di sini. Optimal itu berarti kan nanti ada manfaat ya. Yang paling umum sih time, proses, dan seterusnya. Gitu. Mas Dede sudah ada pertimbangan belum untuk ini kan karena tadi berhubung komunitas yang menggunakan dataset ini banyak, terutama di TensorFlow itu, ada nggak nanti punya rencana membandingkan hasil akhir atau untuk evaluasi akhirnya menggunakan uji statistik? Uji statistik maksudnya gimana Pak? Belum. Jadi nanti Mas Dede itu kan membuat metode, mulai men-training data, mulai testing. Nah, hasil testingnya itu kan nanti berupa data-data numerikal gitu ya. Data-data numerikal itu nanti bisa diproses lebih lanjut ke statistical test. Sehingga nanti Mas Dede bisa mengatakan bahwa metode atau algoritma yang saya buat ini lebih optimal. Nah, optimal itu kan berarti nanti ada pembandingnya yang tadi kita bahas di awal. Biasanya itu pakai metode statistikal. Metode statistikal banyak yang bisa digunakan. Tergantung 2 instrumen bisa pakai t-test, z-score gitu ya. Kalau lebih dari 2 bisa pakai ANOVA test dan seterusnya. Gitu mungkin nanti saya coba cari lebih dalam lagi tentang itu karena memang belum terlalu paham statistiknya itu Pak. Itu nanti perlu dicari tahu. Buat persiapan kan ini baru proposal ya. Artinya nanti pada saat sudah fix di bab satunya oke, sehingga punya target bahwa bab akhir saya untuk membuktikan bahwa punya saya ini akurat kah, optimal kah, atau fast kah, itu nanti mendeskripsikan atau mengconclusion itu biasanya paling bagus adalah pakai tes statistikal namanya gitu. Siap. Masih banyak waktu ya, tapi jangan terlena juga. Ya, siap Pak. Begitu. Allah, itu masukan saya dari saya Prof Rini. Ya, terima kasih Pak Dr. Tony atas masukannya. Siap. Terima kasih Pak Tony ya, luar biasa. Ini penelitiannya Pak Dede ini juga sudah bagus ya.
sudah cukup terstruktur begitu. Tadi masukan dari Pak Dr. Hanafi dan Pak Tony ini untuk menyempurnakan ya apa yang sudah Ya, Bapak betul. rencanakan. Jadi tadi terkait dengan TensorFlow ya saya setuju bahwa itu nanti perlu dianulir dari judul begitu ya, tapi masukkan saja nanti di dalam batasan masalah ya Pak ya. Dan tidak hanya Ya, siap. TensorFlow, tapi juga penggunaan keras dan sebagainya. Kemudian latar belakang harus komplit, lengkap, nggak boleh pelit-pelit gitu ya. Kemudian yang bagian akhir itu harus spesifik dan nanti mengantarkan pada rumusan masalah. Sehingga rumusan masalahnya itu masih terkait, nggak tiba-tiba muncul begitu ya. Ya, Kemudian baik, Pak. lengkapi teori CNN ya, tekankan pada deep learning itu harus multi layer ya. Jadi tidak selalu bahwa CNN adalah deep learning, tetapi multi layernya yang nanti Bapak ceritakan learning. ya. Mungkin nanti bisa digambarkan di sana. Oke, baik, Pak. Kemudian lengkapi dengan frameworknya ya, posisi penggunaan keras tadi di mana, eksplorasi dataset dan karakteristiknya untuk mendapatkan pengetahuan yang paling baik itu pada masing-masing datasetnya seperti apa begitu ya, framework mana yang paling pas begitu. Kemudian pastikan performa yang akan dievaluasi tidak harus semuanya ya Pak, tergantung latar belakang permasalahan. Jadi hal apa yang masih menjadi permasalahan? Ada yang mungkin diperlukan adalah akurasinya, mungkin masalahnya adalah kecepatannya, mungkin masalahnya adalah stabilitasnya, atau apa? Sesuai dengan kondisi di lapangan atau yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan pada penelitian terkait gitu ya. Itu nanti yang Bapak Ya, Prof. Ya, highlight gitu, apa yang akan dikerjakan. Oke, kemudian baik, rekamannya Prof. sudah saya lakukan, nanti saya kopikan juga supaya Bapak bisa melihat ya masukan dari Pak Hanafi dan juga Pak Tony. Lalu PR-nya Pak Dede masih harus publikasi ya. Ya, Publikasinya siap, mau Prof. semester ini Insya atau Allah. semester Ya, depan, ditunggu. Pak? Kurang tahu, Pak. Pengennya sih kalau bisa kekejar ya semoga bisa di semester ini. Ini juga Mau lulus 3 semester atau 4 sertifikasi semester atau 5 semester? pengennya 3 semester cukup. 3 semester. Kalau 3 semester Iya, berarti nggak boleh nggak tahu ya. Harus tahu bahwa publikasinya harus semester ini. Paling lambat dapat LOA-nya 21 Agustus, Pak. Ya, 21 Agustus. Baik. berarti harus segera nulis. Yang tercepat ini Pak, yang saat ini ada ISO SET Pak. Nanti Bapak bisa coba tulis di sana karena sekarang ini ada extension sampai dengan 15 Juli. Kemudian pelaksanaannya itu di bulan Agustus. Jadi pasti Bapak akan sudah dapat LOA sebelum 21 Agustus. Ya. Kalau diterima, kalau papernya bagus ya. Iya. Oke, dicoba ya, ditulis ya setelah ini ya. Iya. Ini revisinya minor, saya rasa tidak butuh waktu banyak. Segera Bapak sempurnakan, kemudian move on untuk membuat publikasinya. Gitu ya. Siap, Prof. Oke, Iya, baik, saya Prof. rasa cukup. Monggo kalau mau ditutup, Pak Dede. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Tony. Terima kasih, Pak Dr. Hanafi. Izin menutup screen-nya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya off-kan.